Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya khusus kelas 11 di sini, Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak kami japri ke WA Ibu 0812 71942743. Oke anak-anak kami semuanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang memahami permodalan usaha, ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha, seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha apapun tentu memerlukan biaya dan modal kerja. Simak uraian berikut. Yang pertama, biaya, ya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan dalam suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya usaha terbagi menjadi satu, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan kegiatan perusahaan dalam batas tertentu. Biaya tetap diperlukan untuk pengajuan, penyusutan, peralatan, pemeliharaan, dan asuransi. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan kegiatan perusahaan. Biaya ini diperlukan untuk bahan baku, bahan pembantu, dan upah langsung. Yang ketiga, biaya semi variabel merupakan biaya yang sebagian bersifat tetap dan sebagian lagi bersifat variabel. Perubahan besarnya tidak sebanding dengan perubahan besarnya kegiatan perusahaan. Biaya yang termasuk dalam biaya semi variabel adalah penyedia atau supervisor, bagian gudang, bagian gaji upah, dan bagian sosial. B. Modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dana yang tertanam pada aktiva lancar. Aktiva lancar sendiri adalah harta perusahaan dalam jangka paling lama setahun dan dapat dicairkan lagi menjadi uang kas. Hakikat modal kerja sama dengan aktiva lancar. Modal kerja dapat dibedakan menjadi 1. Gross working capital, yaitu jumlah keseluruhan aktiva lancar, dan yang kedua net working capital, yaitu kelebihan jumlah aktiva lancar di atas jumlah seluruh aktiva lancar. Modal kerja digunakan untuk keperluan jangka panjang dan juga menjadi ukuran likuiditas perusahaan dan alat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila wirausaha dapat mengatur unsur-unsur modal kerja yang ada, maka pengelolaan modal kerja dianggap baik. Adapun unsur-unsur modal kerja dalam menjalankan usaha adalah 1. Uang kas. Kemudian yang kedua, piutang dagang. Yang ketiga, surat berharga. Yang keempat, persediaan barang dagangan. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi seperti membangun gedung. RAB dibuat berdasarkan uraian pekerjaan yang disusun menurut jenis pekerjaan yang ada dalam pelaksanaan konstruksi dan disusun berdasarkan gambar dan RKS atau rencana kerja syarat, dengan memperhitungkan segala biaya pengadaan dalam maupun alat. RAB terdiri dari A. Pemasukan atau income. Hal ini penting untuk menunjukkan sumber daya lain yang tersedia untuk membiayai proyek usaha Anda. Sebagai contoh,
Jika Anda ingin membuat sebuah publikasi, Anda seharusnya juga menyatakan pemasukan yang diharapkan dari penjualan. B. Pengeluaran atau expenses. Daftar pengeluaran dibuat dengan detail dan sebaik mungkin agar jelas seperti gaji, biaya, sewa, material, transportasi, peralatan, pelatihan, dan publikasi. Merencanakan sebuah RAB untuk jangka waktu pendek, menengah, atau panjang melibatkan perkiraan biaya usaha yang akan Anda keluarkan selama periode tertentu. Pembiayaan yang layak setiap pos pengeluaran kemudian ditentukan tidak hanya sumber keuangan yang harus diidentifikasi, tipe pembiayaan juga perlu disesuaikan dengan kegiatan dan situasi finansial usaha. Biaya-biaya yang harus nyata dan disusun sepraktis mungkin. Jika Anda memasukkan sebuah komputer dalam RAB Anda, misalnya pertama periksa harga untuk menentukan kisaran harganya, pastikan juga untuk memasukkan biaya-biaya yang kurang jelas jumlahnya seperti biaya administrasi, dalam kurung sewa, tenaga staf, dan lain-lain. Asuransi, pengawasan RAB, pelaporan, dan evaluasi. Semua kegiatan itu membutuhkan waktu dan uang, namun jangan menyusun RAB terlalu pas. Proyek tidak pernah berjalan seperti yang direncanakan, jadi buat ruang biaya tertentu untuk simpanan biaya tak terduga. Miscellaneous cost yang biasanya berkisar 5-10% dari total RAB. Arus kas diperlukan karena masalah likuiditas. Ketersediaan dana tunai memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Seringkali penyebab kegagalan sebuah perusahaan dikarenakan masalah arus kas keluar atau cash outflow yang selalu negatif atau lebih besar dari arus kas masuk atau cash inflow, sehingga terjadi kegagalan untuk membayar gaji, biaya overhead, biaya-biaya rutin, biaya listrik, dan utang kepada pemasok. Hal ini yang menyebabkan kegiatan usaha otomatis terhenti. Perusahaan tidak mungkin membayar kebutuhan sekarang dengan penghasilan yang akan datang atau dalam tahap rencana dan janji saja. Setiap perusahaan harus mempunyai cadangan dana tunai di kas perusahaan untuk membayar tagihan yang sudah jatuh tempo dan biaya rutinnya. Karyawan perusahaan yang harus memperhatikan posisi arus kas dan sistem pembayaran tunai dari pelanggan atau pemasok di antaranya. 1. Tenaga penjual. Perlu mengedepankan dan mengutamakan sistem penjualan secara tunai dan memonitor tagihan kreditnya agar tidak macet serta mempercepat arus kas masuk. Yang kedua, manajemen pembelian. Harus menegosiasi persyaratan kredit terbaik kepada pemasok sehingga dapat memperlambat arus kas keluarnya. Yang ketiga, karyawan bagian kredit harus segera mengaih piutang-piutang atau tagihan dari pelanggan yang telah jatuh tempo. Para manajemen produksi harus menyadari arti pentingnya arus kas yang positif bagi kelancaran produksi dengan melakukan efisiensi biaya. Proyeksi arus kas terdiri dari jenis-jenis arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Contoh proyeksi arus kas, ya ada di sini contohnya proyeksi arus kas. Di situ ada kan uraian. Kemudian di uraian itu ada penerimaan, itu dibuat sesuai dengan kolom, bahwa di uraian, di penerimaan, penjualan, ya dibuat nanti 1 sampai kolom ke-6. Misalkan contoh penjualan di situ, ya 120.000, ya.
kemudian di kolom keduanya penjualannya 120, 120, kemudian keempat 100.000, kemudian 100.000, dan keenam 100.000. Jadi jumlahnya nanti dibuat di situ di kolom pertama yang untuk nomor 1 120, 120, 120, dan kemudian di kolom ketiga 120, dan di kolom keempat 100, di kolom kelima 100, di kolom keenam juga 100. Pengeluaran biaya tenaga kerja di situ ada 400 ya, 480.000, kemudian 480.000 sampai di kolom ke-6 nanti ada 400.000. Biaya bahan baku ya, biaya bahan bakunya juga nanti dibuat bagaimana bahan baku itu semuanya itu dijelaskan ya. Kemudian bawah penerimaan rata-ratanya itu dijelaskan semuanya di situ, ada di kolom pertama ya. Kemudian ada semua yang dibelanjakan dimasukkan ke kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, keempat, dan kelima. Jadi nanti bisa dihitung sesuai dengan proyeksi arus kas yang masuk ya, dan kemudian yang keluar. Apabila dia di akhir bulan itu bisa dihitung bagaimana keuntungan dan kerugian ya, itu nampak bisa kita lihat jelas nanti ya. Dan selanjutnya ya, dapat kita lihat nanti posisi arus kas di awal bulan berapa, posisi arus kas di akhir bulan berapa. Seperti contoh yang udah ada di depan ini ya. Di situ kan kita lihat jumlahnya itu dijumlahkan semuanya di penerimaan pertama, kedua, dan ke-6, di total semua akhirnya dapat nilai rata-rata ya, seperti yang di kolom pertama itu ada 3.293 arus bulannya. Kemudian selanjutnya untuk kolom kedua 24.586, kemudian di kolom ketiga 54.879, dan kemudian di kolom keempat 73.172, dan kemudian di kolom ketiga ada 55.465, dan kemudian di kolom ke-6 ada 97.154. Jadi nanti kalau udah dibuat ya contoh proyeksi arus kas ini, nanti kita lihatlah bagaimana kerugian ya, bagaimana uang berjalan, kemudian hasilnya semua apakah beruntung apa rugi, nanti terlihat semuanya itu ya. Selanjutnya, jika arus kas bernilai positif maka posisi arus kas adalah surplus, dan jika arus kasnya bernilai negatif maka posisi arus kasnya defisit. Jika arus kas negatif pada tahun berjalan, perusahaan perlu memikirkan permodalan tambahan dana untuk menutup kekurangan arus kas tersebut dengan mengambil dana dari tahun sebelumnya atau menambah dana dengan melakukan pinjaman keluar perusahaan. Usahakan kondisi arus kas perusahaan aman dan lancar dengan tujuan untuk menghindari gagal bayar atau likuiditas. Makanya dalam menentukan pembiayaan usaha ini, jangan sempat pengeluaran ya lebih besar daripada pemasukan. Dan nanti apabila terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan akan mengakibatkan penarikan modal dari uang kas. Yang lambat laun nanti kas yang tersimpan itu bisa menipis habis ya. Maka sebaiknya ya kita harus hati-hati dalam mengelola pembiayaan usaha itu. Jangan sempat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran harus diperhitungkan. Jadi sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini anak-anak kami semuanya. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan silakan buat di kolom komentar. Dengan begitu banyak Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.